Pemirsa, Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Usai diperiksa sekitar 4 jam, Firly memilih bungkam. Sementara, polisi menyatakan sudah menyita ikhtisar lengkap laporan harta kekayaan pejabat negara milik Firly sebagai barang bukti. Dan informasi ini sekaligus juga menjadi penutup dalam Metro This Week untuk edisi kali ini. Saya Anggi Azibon, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Setelah 3 kali mangkir dari panggilan penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Ketua KPK Firly Bahuri, Kamis 16 November 2023 lalu, akhirnya datang ke gedung Bareskrim Polri Jakarta. Firly datang untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kehadiran Firly ini lebih cepat dari jadwal yang seharusnya, yakni pada pukul 10 pagi. Firly diduga datang lebih awal untuk menghindari media. Usai diperiksa, Firly juga memilih keluar dari pintu gedung Rupatama Mabes Polri untuk menghindari wartawan. Saat berada di dalam mobilnya, Firly memilih untuk menyembunyikan tubuhnya dari jendela kaca mobil dan menutup wajahnya dengan tas, dengan tangan dan tas. Hari ini sesuai dengan permintaan penyidik kepada Pak Firly Bahuri, beliau datang untuk dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas dia sebagai saksi. Tanggal 24 kemarin beliau sudah diperiksa, kemudian dilanjutkan pada hari ini, hari Kamis tanggal 16 November 2023. Nah, pertama beliau selaku warga negara dan pejabat negara kooperatif mengikuti proses yang dilakukan oleh pihak penyidik Polda Metro ya. Sementara itu, di tengah pemeriksaan Firly, Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, menyambangi gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Syafri Simanjuntak mengatakan, selain memeriksa Firly, penyidik juga menyita dokumen LHKPN Firly Bahuri. Dokumen itu menjadi salah satu barang bukti dalam perkara pemerasan kepada mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Jadi agenda ataupun kegiatan penyidikan pada hari ini, Kamis tanggal 16 November 2023, selain agenda pemeriksaan terhadap 4 orang saksi, satu diantaranya adalah saksi FB, selaku Ketua KPK RI, dan 3 orang saksi lainnya adalah pegawai KPK RI. Pada hari ini juga penyidik melakukan penyitaan atas dokumen ataupun surat ikhtisar lengkap LHKPN atas nama saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam kurun waktu atau periode 2019, 2020, 2021 hingga 2022. Dan atas penetapan izin khusus penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tadi untuk dokumen dimaksud telah diserahkan oleh FB selaku Ketua KPK RI kepada penyidik untuk kemudian dilakukan penyitaan. Menyusul pemeriksaan dirinya, pada Jumat pagi, Firly Bahuri menjawab pertanyaan sejumlah media secara tertulis. Firly menyatakan bahwa penyidik telah menyita barang bukti berupa kunci rumah, kunci mobil, dan dompet dari hasil penggeledahan rumah sewanya di Jalan Kertanegara nomor 46 Jakarta. Selain itu, Firly mengaku telah menyerahkan sejumlah dokumen KPK termasuk LHKPN atas namanya. Gulir selama hampir 1,5 bulan, meski sudah memeriksa 91 saksi dan 8 ahli, hingga kini polisi belum menetapkan satu pun tersangka dalam kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sementara itu, di tengah banyaknya sorotan kepadanya, Firly Bahuri mendadak kembali mengungkit buronan Harun Masiku. Meski Harun sudah masuk daftar pencarian orang atau DPO selama 3 tahun, namun Firly Bahuri selaku Ketua KPK justru mengaku baru 3 minggu lalu menaikkan surat pencarian dan penangkapan Harun Masiku. Penjelasan Firly tentang status Harun Masiku ini bersamaan waktunya dengan penangkapan penjabat Bupati Sorong, Yan Pitmoso, Selasa lalu. HM kita masih terus melakukan pencarian. Beberapa waktu lalu, PLT Deputi Penindakan menyampaikan berangkat ke negara tetangga, tetapi lagi-lagi belum berhasil melakukan penangkapan.
walaupun informasi sudah cukup kuat, terakhir kurang lebih sekitar 3 minggu lalu, saya menandatangani surat perintah penangkapan dan pencarian terhadap HM itu. Jadi kita terus mencari sampai dia ketangkap. Harun Masiku sendiri sudah masuk dalam DPO sejak tahun 2020. Mantan politikus PDIP ini merupakan tersangka suap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.